Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video ini ada bule daripada Jerman gitu ya, bule Jerman yang menceritakan pengalamannya gitu ya tentang Indonesia. Apa yang unik gitu, apa yang unik dari Indonesia gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hal yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api, bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Ini hari Minggu lagi. Dan suamiku kerja, jadi ini saatnya yang cocok untuk bikin episode baru tentang hanya ada di Indonesia. Karena kayaknya ini lumayan menarik untuk kalian ya, apa yang menarik, istimewa, luar biasa dan unik tentang Indonesia di mata bule. Tapi jangan lupa like, comment dan subscribe dulu, dan mungkin juga ikuti Instagram kami di Matrosi Film Official. Dan kita mulai sekarang. Hanya di Indonesia, orang yang mau ke Alfamart atau Indomaret keluar dari rumah, naik motor 50 meter, turun dari motor, masuk ke supermarket pakai pijama. Oh, luar biasa, aku pertama kali lihatnya kok ada, tapi kayaknya nyaman. Terus akhirnya aku juga keluar pakai pijama. Ya wes meneh ya, daripada ribet ya. Mungkin orang Jerman juga harus mulai keluar pakai pijama yang, tapi yang cantik-cantik, yang ada apa gambarnya gitu, yang ada Doraemon gitu. Mungkin bisa ya coba di Jerman aku ke supermarket pakai pijama. Reaksinya orang Jerman seperti apa ya? Pergi Alfamart pakai piyama saja. Terus hanya di Indonesia, walaupun mungkin baru kenal atau baru jadian, langsung disuruh nikah. Orang Indonesia kayaknya orang yang paling suka pernikahan. Nah, keluargaku malah bilang, ya tapi jangan cepat nikah, santai ya, nunggu dulu, cari edukasi dulu. Nah, di Indonesia, aku baru jadian 1 hari sama suamiku, ketemu sama keluarganya, langsung disuruh nikah. Terus nikahnya kapan? Punya anak kapan? Astaga. Aku belum tahu nama lengkapnya udah disuruh nikah. Luar biasa, ya itu hanya di Indonesia. Salah satu perbedaan budaya yang paling besar. Perbedaan budayanya lah gitu kan. Hanya di Indonesia orangnya super ramah. Keluar dari rumah mau mengunjungi rumah teman yang sebenarnya dekat ya. Di kampung setiap 5 meter ada orang yang kenal, yang mau ngobrol, yang bilang hai, apa kabar, yang menawarkan teh. Jadinya jalan yang begitu singkat ya, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali karena orangnya di Indonesia keramahannya nomor 1 di dunia kayaknya. Itu hanya di Indonesia. Cepat ramah gitu ya. Terus hanya bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, tetapi semua orang kalau tahu ya bisa bahasa Indonesia kaget, heran, wah hebat gitu. Nah, jadi daripada belajar bahasa lainnya yang super sulit kayak bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa lainnya, menurut saya kalau mau belajar bahasa asing harus pilih bahasa Indonesia karena itu memang gampang, bagus, cepat bisa, dan orangnya pada heran ya karena jarang ada orang asing yang bisa bahasa Indonesia, dan saya nggak ngerti kenapa, karena bahasanya bagus sekali. Lancar bahasa Indonesia ini. Hanya di Indonesia, saya ke warteg dan saya nggak tahu harganya akhirnya berapa. Cuman apa menunjukkan apa yang saya pengen makan. Terus akhirnya mereka bilang, loh kamu harus bayar begini, tapi nggak ada harganya sebelumnya. Pertama kali aku bingung sekali, kayaknya harganya juga naik ya kalau saya yang pesan daripada suamiku.
Tapi sebenarnya aku suka sistem bisa memilih sendiri makanan kayak di warteg. Cuman yang membingungkan adalah ya nggak ada harganya. Menarik sistemnya. Itu pengalamannya lah gitu kan. Beliau pun berkawin dengan orang Indonesia. Terus ada lagi soal makanan. Hanya orang Indonesia sangat kreatif sekali soal makanan. Di Indonesia untuk pertama kali aku lihat jus alpukat. Aku bingung sekali pertama kali melihatnya, kok alpukat dijadikan jus. Biasanya kan itu sesuatu yang asin, tapi rasanya enak banget. Waktu di Indonesia aku setiap hari mau minum jus alpukat. Cuman takutnya gemuk. Tapi rasanya enak banget. Jadi untuk yang suka kuliner itu seperti saya ya, wah, Indonesia itu surga dunia karena banyak hal yang menarik seperti martabak manis yang ada kejunya, ya jus alpukat, jus timun, jus tomat. Wah, banyak makanan yang ciri khas Indonesia, sangat unik dan memang tidak ada di tempat lain di seluruh dunia. Unik, enak, bagus. Bikin kangen Indonesia. Kuliner kan, pastikan. Kulinernya ada pelbagai. Terus hanya di Indonesia ada yang namanya masuk angin. Kayaknya itu seperti flu, tapi flu kan ya ada flu. Jadi aku masih bingung, masuk angin itu apa? Terus nanti kalau anginnya mau keluar gimana? Kentut mungkin. Masuk angin. Apalagi hanya di Indonesia orangnya selalu pinjam. Kayaknya itu budaya pinjam, terutama sandal. Aku untuk pertama kali di Indonesia mau keluar rumah, sandalku ngilang. Gak ada. Ada anak kecil pinjam sandalku, nanti dikembalikan. Gak mungkin ada yang seperti itu di Jerman. Hanya di Indonesia orangnya senang pinjam sandal. Sebenarnya pinjam gak apa-apa, cuman masalahnya kadang-kadang gak dikembalikan. Janganlah. Atau mungkin ya sandal itu harus dikunci seperti motor, biar gak ada yang bisa ngambil. Buka bisnis kunci sandal, laku gak ya di Indonesia? Ya, tadi saya bilang orang Indonesia itu suka pinjam, tetapi juga hanya di Indonesia orangnya sangat ramah. Kalau saya minta sesuatu, pasti 99% tuh dikasih. Nah, kalau di Jerman orangnya seringkali nggak mau pinjamkan sesuatu dan semuanya milik dirinya sendiri dan jarang sekali dibagi. Nah, tapi di Indonesia orangnya memang senang membagi, suka menolong, dan itu sisi positifnya. Orang Indonesia rata-rata sangat baik, ramah ya. Cewek Indonesia katanya lemah lembut, tetapi ada kekecualiannya. Ibu-ibu Indonesia, ya emak-emak Indonesia, jangan pernah melawan ibu-ibu Indonesia. Itu bisa bahaya. Itu kayaknya hal yang paling bahaya di Indonesia. Bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api, bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Ini yang harus paling hati-hati, yang paling membahayakan, yang kayaknya tidak ada di luar negeri. Ciri khas Indonesia. Ibu-ibu Indonesia kekuatannya luar biasa. Jadi harus hati-hati. Ibu-ibu Indonesia. Dan hanya di Indonesia ada kata yang tidak boleh disebut, mungkin dilarang ya, seperti yang tahu Harry Potter, yang nama yang nggak boleh dikatakan. Dan itulah kata tidak. Orang Indonesia kok jarang sekali mengatakan tidak. Kalau saya bertanya yang yes no question ya, jawabannya pasti tidak, mungkin tidak. Jawabannya belum, mungkin, insya Allah, ya kapan-kapan, iya.
Tapi tidak mungkin bilang tidak. Pertama aku bingung sekali karena orang Jerman memang terbiasa ya langsung ya kalau nggak mau bilang lah. Tapi di Indonesia wah harus hati-hati karena orangnya bilang iya, artinya tidak. Tapi nggak mungkin langsung dikatakan. Mungkin ya itu nggak mau menyakiti orang lain. Biasanya orang Indonesia bilang harus makan nasi biar bisa kenyang. Jadi kayaknya kalau nggak ada nasi nggak kurang puas. Tapi kayaknya itu di seluruh Asia mirip ya. Semua orang Asia memang suka makan nasi atau kebanyakan. Tetapi hanya di Indonesia kalau tidak ada kerupuk rasanya juga ada yang kurang. Jadi tidak hanya harus ada nasi tetapi juga ada kerupuk. Di Jerman jarang sekali ya dikasih kerupuk. Sebenarnya nggak ada. Tapi saya suka sekali, kerupuk kan memang enak, jadi ada kriuk-kriuknya dan menunya memang lebih lengkap kalau ada kerupuk. Gitu. Jadi ataupun apa aku suka jenis kerupuk gitu kan. Kalau di Indonesia memang karena ada kerupuk gitu makan nasi. Terus hanya di Indonesia banyak orang yang main ke pantai, tapi kok jarang sekali ada yang berenang. Ya, aku juga lihat banyak orang Indonesia yang main ke pantai, tapi kok ya itu jarang sekali ada yang masuk ke dalam air, berenang. Ya paling nongkrong, makan-makan gitu. Tapi ya sayang sekali karena wah lautnya di Indonesia wah sangat enak ya, gak terlalu dingin. Jadi ya kenapa tidak masuk? Terus hanya di Indonesia orangnya super pintar komplain tentang cuaca. Nah, kalau panas, kepanasan. Kalau sejuk, kedinginan. Kalau hujan, kehujanan. Kayaknya aku belum pernah mendengar orang Indonesia bilang, wah cuacanya hari ini sempurna. Dan hanya di Indonesia orangnya super pintar soal bahasa. Mereka bisa beberapa bahasa yang luar biasa. Di Inggris atau di Amerika Serikat orangnya paling bisa satu bahasa. Ya mungkin bisa bahasa Spanyol sedikit. Dan itu sudah dianggap bagus ya kalau bisa bahasa kedua. Nah kalau orang Indonesia paling sedikit bisa bahasa daerah sama bahasa Indonesia, tapi seringkali masih bisa bahasa-bahasa lainnya. Dan apalagi orang Jawa. Kalau orang Inggris bilang, wah kamu bisa 2 bahasa, itu bagus sekali. Bahasa Jawa aja udah kayak 3 bahasa, ngoko, kromo, inggil. Istimewa. Kayaknya orang Indonesia, orang yang paling pintar bahasa. Karena memang begitu banyak bahasa dan mereka memang ya seringkali ya bisa beberapa bahasa. Anak kecil 5 tahun kadang-kadang bisa 3 bahasa di Indonesia. Dan itu bagus ya, tapi nggak istimewa banget. Nah kalau di Jerman ada anak kecil bisa 2 bahasa itu sudah dianggap bagus, apalagi 3, 4. Jadi hanya di Indonesia orangnya begitu pintar bicara beberapa bahasa. Oke Lur, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ini menarik untuk kalian. Dan ini hanya opini saya sendiri ya. Mungkin kalian gak setuju atau ada yang kurang benar atau salah ya. Komen saja. Dan ya terima kasih. Jangan lupa nge-like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah! Oke guys, jadilah dia pengalaman yang diceritakan gitu kan oleh bule Jerman yang berkahwin dengan orang Indonesia juga gitu ya. Bagaimana, apa yang istimewa, apa yang unik gitu kan tentang Indonesia gitu. Tapi kita harus akui gitu kan, memang Indonesia ini sebuah negara yang ada kepelbagaian, yang ada macam-macam keunikannya gitu kan. Santainya, kreatifnya, dan hal-hal yang lain lah gitu kan, yang mungkin membuatkan kita pun kadang-kadang heran, kadang-kadang takjub juga gitu kan. Apa-apapun memang Indonesia sangat unik ya. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.